Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan break-even point. Kami merupakan kelompok 10 yang beranggotakan saya Ahmada Putra dan dua teman saya, Husna Rostaliani serta Saryal Alfauzi Purnomo. Dalam break-even point ini akan dibagi menjadi 7 subbab. Yang pertama, pengertian, tujuan, komponen, cara analisis. Dan selanjutnya ada fungsi analisisnya, ada rumus dari BEP-nya, dan contoh perhitungan BEP sendiri. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan break-even point. Break-even point merupakan titik pertemuan antara keuntungan dan kerugian yang berada pada tingkat nol, yang artinya perusahaan tersebut mengeluarkan modal yang sama dengan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak atau biasa umumnya kita kenal dengan istilah balik modal. Break-even point ini terjadi apabila perusahaan dalam operasinya hanya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap serta biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan dapat diartikan mengalami sebuah kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan dianggap memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Menurut Sikit tahun 2002, analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan, sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Analisa break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan oleh manajer untuk menentukan rencana penjualan. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen dasar yang bisa kita gunakan dalam pembuatan break-even point, antara lain: yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah meskipun volume produksi berubah-ubah. Yang kedua, ada variable cost atau biaya variabel, merupakan biaya yang menyesuaikan dengan volume produksi. Jadi nilai dari variable cost bisa berubah-ubah. Hal tersebut disesuaikan dengan volume produksi suatu perusahaan. Yang ketiga adalah penghasilan atau revenue. Penghasilan atau revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual pada saat mereka menjual suatu barang. Lalu yang terakhir ada laba atau profit. Laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Baik, selanjutnya ada materi tentang tujuan pembuatan break-even. Secara umum, struktur laba suatu perusahaan sering digambarkan dalam break-even point atau BEP agar mudah dalam memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan laba. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya yang dijalankan. Untuk mencapai tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan break-even point, yaitu yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada analisis break-even point BEP yang memiliki beberapa manfaat. Ya, pertama yaitu adanya untuk mengetahui hubungan volume penjualan atau produksi, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya, serta mengetahui laba rugi suatu perusahaan. Yang kedua, bagaimana sarana untuk merencanakan laba yang didapatkan dari perusahaannya ini. Yang ketiga,
sebagai alat pengendalian atau controlling kegiatan operasi yang sedang berjalan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual oleh perusahaan. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, misalnya menentukan usaha yang perlu dihentikan atau yang harus tetap dijalankan ketika perusahaan dalam keadaan tidak mampu menutup biaya-biaya tunainya. Jadi analisis BEP ini memiliki manfaat untuk mengatur bagaimana laba yang di perusahaan yang didapatkan serta bagaimana perusahaan untuk tidak mencapai titik kerugian. Lalu ada materi tentang cara menganalisis break-even. Break-even analysis atau BEP atau yang juga dikenal sebagai analisis titik impas merupakan salah satu aspek penting yang bisa menjadi maju, mundur, berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan. Sebuah usaha sangat perlu hukumnya untuk membuat analisis titik impas karena akan menjadi penentu kemana perusahaan akan berjalan. Terdapat 5 langkah mudah untuk membuat analisis titik impas atau perhitungan break-even point. Yang pertama, menentukan biaya unit variabel. Biaya variabel hadir dalam dua karakteristik, yaitu total biaya variabel yang akan berubah secara proporsional dengan mengikuti perubahan volume atau kapasitas. Yang semakin besar kapasitasnya digunakan, maka akan semakin besar juga total biaya variabel. Kemudian karakteristik yang kedua adalah biaya per unit yang tetap atau konstan. Sebagai contohnya seperti biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung pada jarak tempuh, tetapi harga setiap liter bensin dan oli tetap konstan dan tidak terpengaruh oleh jarak tempuh. Lalu yang kedua, menentukan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang ada kaitannya dengan kapasitas atau volume. Biaya tetap memiliki dua karakter. Yang pertama, karakter biaya tetap tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Kemudian biaya per unitnya berubah secara terbalik dengan perubahan volumenya. Volumenya rendah, maka biaya tetapnya tinggi. Lalu yang ketiga ada menentukan harga jual unit. Menentukan harga jual unit tentu sangat berpengaruh pada perkembangan usaha dan penentuan laba. Cara laba bersih per unit nantinya bisa dihitung setelah ditemukan beberapa biaya dan beberapa harga jual per unit atas produk yang dijual. Lalu yang keempat, tentukan volume penjualan dan harga satuannya. Titik impas dari break-even point akan berubah seiring dengan perubahan volume penjualan suatu produk dan harga satuannya. Lalu yang terakhir, membuat spreadsheet, yaitu dalam melakukan perhitungan impas menggunakan spreadsheet, mengubah spreadsheet menjadi suatu grafik. Spreadsheet tersebut merencanakan secara impas untuk setiap tingkat penjualan dan harga produk. Kemudian nantinya akan dibuatkan suatu grafik yang menunjukkan bahwa akan melakukan break even untuk masing-masing harga dan volume penjualan yang diharapkan suatu produk yang dihasilkan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya dalam perhitungan BEP terdapat beberapa rumus yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Antara lain, yang pertama BEP per unit. BEP yang diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Yang kedua, break-even point, nilai penjualan. Break-even point dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan.
Nilai BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan selisih hasil antara satu dengan hasil pembagian variabel dan harga penjualan. Yang terakhir, BEP dengan satuan mata uang. BEP diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit, maka dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai BEP dengan satuan mata uang yang digunakan. Ketika menghitung break-even point dengan satuan mata uang, maka terlebih dahulu kita harus memilih mata uang mana yang harus digunakan. Jika nantinya terdapat perbedaan mata uang, maka salah satu uang tersebut akan dikurskan terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui rumus tentang break-even point untuk bisnis, kita juga harus mengetahui margin contribution atau margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Dalam perhitungan margin kontribusi, hal penting yang harus kita perhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan antara biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Oke, selanjutnya terdapat contoh kasus perhitungan dari BEP sendiri. Misalkan ada seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya adalah sebagai berikut. Jadi dalam kasus ini adalah bagaimana perusahaan ABC ini untuk mengeluarkan jumlah produksi atau jumlah unit supaya perusahaannya itu tidak mengalami kerugian. Bahkan perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Jadi yang pertama, kita klasifikasi dulu. Total biaya tetap yaitu 50 juta, biaya variabel per unit 30 juta, harga jual per unit 50 juta, keuntungan yang diinginkan adalah 20 juta. Jadi biaya dan harga ini sudah diketahui di soalnya. Carilah nilai break even point terlebih dahulu pada contoh soal berikut untuk mengetahui nilai marginal kontribusinya. Untuk lebih jelasnya setelah slide berikut. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk menghitung BEP dari soal sebelumnya, yaitu dimana kita memakai rumus break even point 50 juta dibagi marginal kontribusi ini. Jadi ini rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi marginal kontribusi. Nah, marginal kontribusi ini adalah rumusnya harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, apabila di soal sudah diketahui marginal kontribusinya, bisa langsung dibagi dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi marginal kontribusi per unit. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya tetap variabel ini dibagi harga jual per unit dikurang biaya per unit variabel sama dengan 20.000. Jadi break evennya adalah 50 juta dibagi 20.000 sebanyak 2.500 unit. Yang artinya perusahaan tuh harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, perusahaan ABC juga tidak mendapatkan keuntungan. Padahal perusahaan ABC tadi ingin memiliki keuntungan sebesar 20 juta. Nah, poin selanjutnya bagi akuntan manajer yaitu menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uangnya. Kendalanya, semua biaya baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel harus dengan jenis mata uang. Jadi, BEP yang tadi sebelumnya kita diketahui sebanyak 2.500 unit harus dikalikan dengan harga jual per unit yaitu 50.000 agar mengetahui jumlah BEP dalam rupiah yaitu sebanyak 125 juta. Selanjutnya yang merupakan poin penting dalam perhitungan BEP adalah bagaimana menerapkan BEP untuk menghasilkan
keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan break-even point analisisnya. Oke, selanjutnya mencari berapa unit yang harus dijual apabila perusahaan ABC ingin memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Dengan rumus sebagai berikut. N unit yang dibutuhkan sama dengan 20 juta dari pengharapan keuntungan dibagi dengan marginan kontribusi ditambah dengan BEP per unit, yaitu N unit sama dengan 20 juta dibagi 20.000 yang tadi sudah diketahui sebelumnya dan ditambah 2.500 unit. N unit sama dengan 1.000 ditambah 2.500. N unit sama dengan 3.500 unit. Dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even analysis, manajer produksi ABC dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual agar perusahaan ABC mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh kasus perhitungan ABC, perusahaannya harus menjual sebanyak 3.500 unit agar memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.